Salam Esa Flow. Halo, ketemu lagi dengan Esa Flow. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Liputan kali ini kita akan bincang-bincang dengan Nicholas untuk berbagi cerita sukses berbisnis ikan hias di Venus Aquatic. Kita akan adakan giveaway arwana silver albino 20 cm. Ayo ikuti liputannya, jangan di skip. Oh, sebelum menonton video ini, kasih like-nya dulu ya teman-teman. Klik jempolnya. Dan lalu jangan lupa di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan klik loncengnya biar berlangganan dengan video-video terbaru dari Esa Flow. Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Halo. Ya, halo. Kita hari ini bersama Nicholas. Halo teman-teman semua, Venus Aquatic. Venus Aquatic. Ya. Kita akan kulik apa sih rahasianya bisa sukses dalam berbisnis ikan ini. Oke. Nah, Niko, ini mulanya bisnis ikan hias ini gimana nih? Oke, jadi kalau banyak orang tuh yang berpikir, oh Nicholas dengan Venus Aquatics, saya hari ini usia 27 tahun 2020, nah itu kok bisa sih udah jadi eksportir yang besar? Kita boleh dibilang salah satu market leader lah, udah dibilang kita market leader di industri ekspor ikan hias ini, dan kita udah mulai ekspor sejak 2010. Waktu saya masih usia 17 tahun, masih muda banget. Nah itu banyak yang tanya, kok bisa sih udah bisa jadi seorang eksportir ikan hias? Apa jangan-jangan ini nerusin usaha orang tuanya? Banyak yang pikir, orang tuanya siapa nih? Eksportir mana gitu? Enggak, bapak saya bukan eksportir. Terus kalau gitu ada yang tanya lagi, kalau bukan bapaknya bukan eksportir, pasti bapaknya modalnya gede. Nah ini saya juga cerita di sini, ngaku di sini, bapak saya juga modalnya sangat pas-pasan gitu. Bukannya apa, jadi saya cuma mau cerita bahwa kalau teman-teman yang nonton modal pas-pasan bukan berarti nggak bisa sukses, nggak bisa berhasil. Saya juga mulai benar-benar dalam keadaan yang pas-pasan banget. Jadi kalau dilihat ya hari ini ya muka orang sukses, kalau lihat dulu ya nggak begini. Kita juga pernah ngalamin susah banget, pernah ngalamin nggak bisa bayar uang sekolah, pernah ngalamin orang tua dikejar-kejar utang, kita ngalamin nggak bisa bayar uang les, nggak bisa mau bayar kuliah itu nggak ada biaya. Itu saya udah ngalamin semua. Bahkan pas jalan bisnis terpuruk, jatuh bangunnya itu kita juga ngalamin. Ya, terus awal mulanya nih. Mulai bisnis ikan ini kapan nih? Oke. Jadi itu kan tadi pertama kan kita clear dulu asal muasalnya. Terus kalau ikan hias sendiri, jadi sebenarnya saya piara ikan tuh dari kecil banget. Dari kecil. Jadi saya umur 6 tahun, 7 tahun itu saya ngumpulin uang, itu saya hobinya itu ke Kartini. Waktu Kartini masih ada pasar ikan Kartini, sekarang udah pindah ke Gunung Sari. Itu saya beli kura-kura, beli ikan. Waduh, terkenal lah. Saya kalau ke Kartini dari masih kecil tuh, kalau kata orang tua saya, kata kakak saya tuh kayak ibu-ibu belanja ke pasar. Bawaannya tuh banyak. Saya suka ke Kartini. Terus juga di depan sekolah saya, itu saya sekolah di SD Santa Maria di Batu Tulis. Itu depan tuh ada tukang ikan yang mangkal gitu tiap hari. Namanya si Awang, nggak tahu tuh apa kabar dia. Tapi dia katanya ambil dari Parung, makanya dari masih kecil banget saya udah tahu pasar Parung ya dari itu. Jadi saya hobinya tuh beli ikan. Saya bilang, mama mau minta duit dong, mau beli minum. Tapi gak saya beliin minum, saya beliin ikan. Sampai mama saya marah. Wah banyak lah, banyak gabus apalah, ikan kecil, ikan murah aja anak SD gitu. Jadi dari kecil emang udah suka ikan, tapi bisnis ikannya sendiri itu dimulai pada saat sekitar 2010. Saya ingat bulan Februari 2010, waktu lagi ada ikan yang populer banget. Itu namanya ikan garuva. Itu ikan yang terapi yang di mall-mall banyak banget. Itu pertama kali saya dikasih sama seorang peternak
ternak besar, sampai hari ini juga masih pemain ikan yang cukup top. Itu kebetulan itu temannya mama saya, dia peternak, dia kasih saya gratis. Dia bilang, nih Nicholas lah buat kamu sih om, ternak banyak hasilnya. Saya pikir kan ini ikan, saya suka ikan, tapi ikan terapi, ikan buat pijit-pijit gini saya gak seberapa suka gitu. Saya pikir daripada saya gak berapa suka menu-menuhin akuarium, waktu kan saya punya akuarium cuma berapa lah, saya lebih suka ikan platis, ikan koral gitu, saya lebih suka ikan-ikan seperti itu. Daripada begini, ya udahlah saya jual aja di Kaskus. Jadi pertama jual itu ikan Gararufa di Kaskus itu, di Kaskus saya pasang di Kaskus, baru sebentar, saya ingat banget itu baru pasang kurang lebih 1 jam. Langsung ada telepon, langsung deal. Itu dapat 400.000. Jadi waktu saya jual satu ekornya 4.000. Jadi dapat 400.000 kan. Wah seneng lah. Oh itu masih kelas 2 SMA, dapat 400.000. Terus gak lama, baru seneng dikit, udah ada telepon masuk lagi. Nanyain lagi, Pak masih ada gak ikan Gararufanya? Saya baru mau bilang abis, otak bisnis saya jalan gitu. Ada. Ya udah mau berapa? 200 ekor. Saya langsung telepon itu teman mama saya yang kasih saya ikan. Oh masih ada gak ikannya? Oh masih ada. Sekarang nggak usah kasih saya lah, saya mau beli. Nah dari situ kita mulai jual beli. Dari satu ikan Gararufa itu berkembang terus. Berkembang terus itu jadi awalnya Gararufa, terus kita yang pertama kali itu kerja. Mungkin bukan saya lah, tapi salah satu yang mempopulerkan mungkin saya itu ikan-ikan platinum. Ikan platinum, short body. Itu waktu pertama kali itu 2010 itu saya ingat itu orang belum banyak yang main ikan platinum, ikan short body itu belum banyak. Jadi pertama kali saya lihat ini ikan kok bagus gitu. Tapi orang belum anggap itu sebagai satu yang berharga. Masih anggapnya ya ikan biasa aja. Kadang kalau saya pergi ke petani di Depok, di Bekasi, itu mereka masih ya udahlah kamu mau ambil aja gitu. Masih sampai kayak gitu. Ya udah saya bayarin, ya udah hitung sama lah. Sekalian borongan sama yang lain, masih kayak gitu. Jadi dan ikan-ikan yang antik itu pertama kali saya promosinya itu ke Singapura. Jadi saya dapatkan banyak ikan-ikan yang antik, platinum, short body. Itu pertama kali lah, itu belum terlalu populer, itu saya udah koleksi banyak. Terus saya pasarin waktu lewat Facebook, di grup-grup kan banyak waktu itu, sekarang udah dilarang. Dulu saya pasarin, ternyata banyak yang suka, banyak yang minat. Ya udahlah saya berangkat lah ke Singapura. Saya tawarin ikan-ikan saya ke sana, ke toko-toko, hampir setiap toko. Nah, mulai dari Singapura, mulai mereka ya itulah banyak yang minat, berkembang dari satu pasar Singapura itu. Saya mulai kuat itu di ikan antik. Dari ikan antik berkembang lagi, kita main ikan alam. Jadi ikan antik itu kendalanya apa? Awalnya kita cuma fokus jualan ikan antik doang. Dan itu benar-benar satu shipment, misalnya 5 box, 6 box itu semuanya ikan antik. Cuma kan makin lama makin banyak yang main. Lihat ini bisnis bagus, semua orang ngejar, terus supply-nya, stoknya juga itu ya makin sedikit kan. Kita mulai mikir nggak bisa nih main ikan antik terus, jadi kita terus inovasi. Nah itu juga kunci dari bisnis, nggak boleh tetap kayak Gararufa sempat naik tapi kan dia ada waktunya dia turun. Nah itu saya inovasi. Ikan antik mulai keras persaingannya, saya inovasi lagi main ikan alam. Jadi itu mulai ikan tigerfish, botia, itu kita udah mulai ya dari lama lah. Dari tigerfish tuh masih yang seekornya 500 perak, sampai hari ini ya jauh lah lebih mahal dari itu kita udah kerjakan. Jadi ya udah perjalanannya panjang banget. Gitu lalu sih. Dari pindah ke ikan alam itu apa yang pertama kali ditawarkan? Jadi kalau ikan alam itu yang dari 6 tahun 7 tahun lalu tuh kita fokus di tigerfish. Ya jadi kita berangkat itu langsung ke kita sampai di Sumatera, di Kalimantan kita berangkat gitu, malah sampai ke Papua juga, tigerfish Papua kita kejar sampai ke Papua gitu, bolak-balik
buat dapetin tiger fish ini. Jadi dari awalnya gak terlalu populer sampai akhirnya jadi sangat populer, itu kita ngelewatin gitu. Jadi tadinya nggak ada harga sampai jadi semua orang berebutan tiger fish itu kita ngelewatin, dan ya tau lah sejarahnya semua gitu. Tahapan dari sampai kirim ikan ke luar negeri ya, Korea itu. Nah, untuk lokal sendiri jual juga, main juga? Jual kan awalnya tuh kita fokusnya kan lokalan doang. Awalnya itu saya kelas 2 SMA, itu saya udah jualan ikan lokalan dari Kaskus doang. Itu cuma Kaskus sama Toko Bagus. Itu fokus 2 itu. Ada lagi Indonetok, pokoknya saya jualan ya, itu jualan lokalan. 1 bulan itu saya bisa dapat untung 1-2 juta. Itu tahun 2010. Itu dapat untung segitu aja saya udah berasa hebat banget, udah berasa sombong banget. Anak SMA bisa dapat uang segitu banyak, saya udah berasa sombong banget, udah berasa paling hebat, berasa paling pintar. Tapi ya kayak gitu, saya pengen cerita satu pelajaran penting dalam hidup saya, satu pengalaman berharga yang moga-moga teman-teman juga bisa catat gitu. Ya namanya kesombongan itu selalu jadi intro atau awal dari kegagalan atau awal dari kehancuran. Nah, saya kan 1 bulan udah bisa dapat 1 juta tuh udah berasa sombong banget, berasa orang paling hebat lah. Jualan lancar apa segala macam. Nah, di situ terjadi satu hal yang saya nggak pernah duga sebelumnya. Apa itu? Saya nggak naik kelas. Oh, nggak naik kelas. Jadi karena udah asik jualan apa segala macam, sampai saya nggak naik kelas. Dan mungkin buat banyak orang itu nggak naik kelas ya udahlah ya gitu. Tapi buat saya, orang tua saya tuh bukan orang kaya, dia susah payah sekolahin saya, susah payah ngelesin saya, dan mama papa saya selalu bilang, kamu belajar yang benar supaya suatu saat bisa angkat derajat keluarga dan sebagainya. Gak naik kelas gitu anaknya. Nah, itu benar-benar salah satu momen terberat dalam hidup saya. Saya buat malu orang tua, jadi mama saya tadinya agak gemuk sampai kurus gitu saking stresnya. Saya gak naik kelas. Itu titik terendah dalam hidup saya pada saat itu. Dan saya mulai mikir kan, bagaimana caranya saya bisa jadi kebanggaan lagi buat orang tua saya. Gimana caranya saya bisa mengangkat keluarga saya lagi, dan paling penting juga bagaimana saya itu ya bisa punya harga diri lagi. Tadinya udah sombong apa segala macam, hancur kan. Waktu yang kepikiran cuma satu. Saya tuh pengennya bisa kuliah tuh di tempat saya kuliah sekarang udah lulus, itu di Prasetya Mulia. Tapi masalahnya, yang jadi masalah, kuliah di Prasetya Mulia itu mahal. Itu salah satu kampus bisnis yang paling mahal lah di Indonesia. Buat tahun pertamanya aja itu perlu kurang lebih dana 100 juta gitu. 100 juta tahun 2010 itu angka yang besar. Dolar masih 8.500. Bagaimana kalau saya berhasil dapetin uang itu, saya bisa kuliah di Prasetya Mulia dengan biaya saya sendiri. Bagaimana kan caranya gitu kan. Nah, waktu itu saya jualan ikan sebulan 2 bulan dapat untung 1 juta. Berarti setahun saya kumpulin uang kurang lebih 10 juta. Jadi apa yang tadinya saya kumpulin dalam 1 tahun, saya harus bisa dapetin dalam 1 bulan. Nah, gimana caranya? Dari situ, satu, ini langkah buat teman-teman semua. Saya perbesar mimpi saya. Jadi saya pikir kalau saya tetap jadi tukang ikan, 10 juta sebulan itu besar. Tapi kalau saya bisa jadi eksportir ikan, saya pikir pada waktu itu 10 juta sebulan itu kecil. Makanya saya pengen jadi seorang eksportir ikan. Nah, awalnya dari situ. Dan perjalanan jadi eksportir ikan tuh benar-benar gak mudah, benar-benar susah banget. Saya tanya satu-satu eksportir ikan yang udah sukses pada waktu itu, semua ngomongnya, aduh jangan deh, bisnis ikan susah, ikan hias, bisa mati apa segala macam. Jadi semuanya ngomong kayak gitu. Kamu masih muda, mau usaha yang lain aja, mending kamu fokus kuliah, fokus sekolah dan sebagainya gitu. Banyak deh saran-saran yang kedengarannya itu baik, kedengarannya sebenarnya bagus, tapi saya bersyukur, untung gitu, untung saya gak dengerin mereka. Untung saya berpegangnya pada mimpi saya. Jadi dari situ saya dapat satu kesimpulan, dapat pelajaran hidup bahwa kalau kita punya satu impian, satu cita-cita, jangan pernah gantungin harapan, mimpi, dan cita-cita kita itu pada orang lain.
Karena kebanyakan ya mereka, kalau saya bilang itu serigala pencuri impian. Jadi ya kasih saran yang bagus-bagus, tapi ya sebenarnya kalau kita dengerin belum tentu bagus. Nah, akhirnya saya mantep jadi eksportir, ya itu saya terjun langsung ke lapangan lewat sosial media juga. Ya itu buat website. Jadi apa segala macam. Belajar sendiri ya dari nol. Otodidak sendiri semua. Otodidak ya, jadi tidak ada yang mengajarin, tidak ada yang mengajarin ke sana atau ke sini, nggak ada. Ya? Makanya hari ini ada yang kasih tahu, ada yang ngajarin. Sekarang kan di YouTube, di mana itu informasi udah terbuka luas sekali. Tapi kalau kita ingat-ingat tahun 2010 kan informasi internet segala macam masih minim. Jadi benar-benar tuh saya harus terjun ke sana gitu. Jadi kalau pertama kali saya ke Singapura, habis dari Singapura saya ke Thailand, ke Cina, ke Filipina, itu saya turun sendiri, saya samperin ke pusat-pusat ikan hias di sana, kasarnya pasar parungnya di sana, itu saya tawarin orang satu-satu mau beli gak ikan saya dan sebagainya gitu. Ya itu semua lah, perjalanan panjang sekali. Sampai hari ini. Iya. Sampai hari ini Ensavlog ketemu sama Nicholas nih. Iya, itu bisa lihat jadi perjalanan kita dari semua perjalanan hidup Nicholas itu kita menjadi acuan buat kita, jangan patah semangat. Betul. Tetap dengan tujuan kita. Mudah-mudahan ya itulah yang terbaik buat kita. Ya. Seperti hari ini saya lihat tadi ya di farmnya, ya di farm Nicholas ini banyak jenis-jenis ikannya. Ya. Dan ya banyak ikan alam sih. Ikan Bang. alam. Ya. Jadi kalau kita sistemnya gini, jadi kita kerjasama. Jadi kalau yang ikan alam kita tampung, sebagian kita tampung di sini, sebagian kita tampung di, ya boleh dibilang plasma kita. Tapi ada juga ikan-ikan kecil seperti tetra itu juga kita jual. Terus pokoknya ikan-ikan yang banyak itu yang sekali kirim 1.000, 2.000, 5.000 itu kan nggak mungkin semuanya ditampung sini. Kita ada kerjasama juga sama ya breeder-breeder di Bekasi, di Depok, di Bogor. Itu biasanya H-1 kita mau kiriman, baru mereka tuh pada kirim semua ke kita. Jadi satu kantong udah 200, udah 300, jadi kita tinggal tambahin air, repack lagi, tunggu kirim, nah kayak gitu. Jadi kita ya terbuka lah, siapa mau kerja sama sama kita. Jadi kalau orang bilang jadi eksportir enak, sebenarnya banyak suka dukanya juga. Kalau pengen join sama kita, pengen gabung supply ikan ke kita juga, kita bisa kerja sama. Jadi itu ada sedikit perbedaan. Jadi jangan semuanya pikir wah ekspor enak apa segalanya dibayar dolar. Ya kalau dibayar itu diutangin juga, apalagi ikan-ikan biasa. Kalau yang nggak diutangin biasanya tuh ikan-ikan yang unik, yang platinum, yang short body, yang antik, yang slayer itu longfin. Nah itu kita punya bargaining power, kita punya kemampuan. Lu agak bayar, gua agak kirim. Tapi kalau ikan biasa kita kayak gituin customer kabur. Dia udah beli sama yang lain aja. Saya persaingan gitu kan, eksportir banyak juga. Jadi Venus Aquatics itu kalau kalian mau mulai bisnis atau apa, itu harus dimulai dari satu nama ya. Saya juga, perusahaan saya itu Venus Aquatics bukan nama yang asal muncul dari mana aja, tapi itu harapan dan doa saya. Jadi Venus itu seperti planet Venus. Venus itu bukan yang paling besar, tapi dia yang paling bersinar. Jadi makanya saya kasih slogan perusahaan saya tuh Venus Aquatics, we are not the biggest but always brighter than any other stars. Jadi kita bukan yang paling besar, tapi kita mau jadi yang paling bersinar. Jadi hari ini pun kita udah berkembang pesat banget dibanding 10 tahun yang lalu, tapi tetap kita akuin kita bukan yang paling besar. Tapi meskipun begitu, kita mau jadi yang paling bersinar, paling berkomitmen. Kita gak pernah utang sama supplier, kita pembayaran bagus, kita bisa dipercaya dan lainnya gitu. Itu yang paling penting. Jadi itu juga saran buat teman-teman semua. Jadi yang gak usah jadi yang paling besar, tapi yang paling penting bisa dipercaya, bisa dipegang, bisa diandalin. Nah itu hati rezeki teman-teman ada aja lah, gitu. Ya oke teman-teman, Niko sudah banyak bercerita tentang pengalamannya hingga Venus Aquatics bisa sebesar ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman untuk usaha di ikan hias. Jadi yang penting kita fokus, komitmen, jujur, bisa diandalkan. Nah itu pasti ada berkatnya luar biasa lah gitu. Nah kalau buat teman-teman nih yang berminat dengan ikan dari Venus Aquatics, bisa kontak kemana nih? Bisa langsung ke IG saya
Venus Aquatics, Ya. atau ya di YouTube kita Venus Aquatics, di Facebook juga ada Venus Aquatics itu. Jadi banyak, kalau nomor HP saya banyak di sana tuh tersebar. Ya. Nah, buat teman-teman yang berminat bisa Ya, kontak langsung aja. Follow Instagramnya dan subscribe YouTube-nya. YouTube-nya. Ya. Edukasinya banyak juga. Banyak tentang banget. ikan, ya. Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol, sekarang kita waktunya bagi-bagi hadiah. Kita mau kasih giveaway nih, dan giveaway-nya gak kaleng-kaleng nih. Ini spesial dari Bang Esa buat subscriber-subscribernya yang sangat dicintai. Caranya, kalau mau dapat, pertama kalian like dulu video ini. Terus jangan lupa kalau belum subscribe, harus subscribe channel Esa Vlog dan channel Venus Aquatics gitu. Follow IG dari Esa Vlog Dan Venus Aquatics. Channel kalian tidak privat, jadi kita bisa lihat apakah channel kalian itu sudah subscribe atau belum. Nanti kita kasih informasinya cara membuka privat channel kalian. Pertanyaannya adalah, sebutkan minimal 5 jenis ikan hias yang dijual di Venus Aquatics. Ya. Jadi kita akan pilih jawaban terbaik, kita akan kasih langsung hadiah albino silver arwana. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Oke, salam Esa Vlog. Oke teman-teman, sekarang kita lihat cek gimana cara membuka privat ya. Pertama-tama kita klik sini, lalu kita buka channel Anda. Nah di sini kita lihat ini ada settingan yang gambar mode ini, kita klik. Nah di sini kita tutup ya, kita tutup. Dan ini sudah pasti, jangan tampilkan video yang disukai, jangan tampilkan subscriber saya, jangan tampilkan privacy yang saya simpan. Nah ini sudah tidak privat lagi. Jadi seperti ini ya teman-temannya, membuka privatnya. Dan di sini sudah pasti channel kalian tidak privat. Oke, seperti itu. Mudah kan? Oke, salam Esa Vlog.